logika Pak Prabowo Subianto yang absurd soal pencegahan korupsi di Indonesia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari logika Pak Prabowo Subianto yang absurd soal pencegahan korupsi di Indonesia. Tapi sebelum kita simak, kita saksikan dulu cuplikan videonya berikut ini. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Nah, ini memang kemarin KPK ini mengundang 3 pasangan calon capres dan cawapres di acara Paku Integritas atau penguatan anti korupsi untuk pejabat berintegritas. Nah, masing-masing pasangan calon ini diberikan waktu 10 menit untuk kemudian menyampaikan pandangannya ke depan, gagasannya ke depan, atau visi misi mereka untuk pencegahan anti korupsi. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini bagi saya, orang awam, ini adalah sangat absurd. Jadi video ini adalah masih sambungan dari video saya yang kemarin. Ketika Pak Prabowo Subianto mengatakan akan menyikat para koruptor, akan mengusir para koruptor dari tanah Indonesia ini. Tapi sekarang dengan cara apa? Ya caranya seperti tadi, dengan menaikkan gaji pejabat pemerintah. Sekarang kalau boleh pinjam istilah dari Yusuf Mansur, duitnya dari mana? Sekarang begini loh, kalau misalkan masalah kesejahteraan, kemudian kesejahteraan dari terutama bagi pejabat pemerintah, ini kemudian dinaikkan, ini nggak akan jaminan mereka tidak akan melakukan korupsi. Karena apa? Sebetulnya ini adalah kembali kepada mentalitas dari seorang pejabat itu. Sekarang segede apapun atau sekecil apapun, kalau misalkan seorang ini sudah punya mentalitas yang kuat, dia nggak akan melakukan korupsi sama sekali nggak akan. Seperti Pak Mahfud misalkan, Pak Ganjar katakanlah, untuk diberikan gratifikasi sedikit saja, katakanlah Rp10.000 saja misalkan, mereka ini nggak mau, karena mereka adalah pejabat publik, karena mereka adalah memegang jabatan yang pasti akan menimbulkan masalah di depannya. Mereka nggak akan mau melakukan itu. Nah sekarang kalau kita mengacu kepada pidato dari Pak Prabowo tadi, kalau misalkan pejabat ini kemudian dinaikkan gajinya, kemudian disejahterakan, karena kita adalah negara yang kaya, Indonesia ini mampu untuk menggaji mereka. Nah sekarang pertanyaannya, apa iya kekayaan Indonesia ini kemudian akan dihabiskan untuk menggaji pejabat pemerintahnya? Kan nggak seperti itu. Padahal Pak Prabowo kemarin baru saja menyampaikan bahwa kekayaan Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pak Prabowo baru saja menyampaikan itulah, kok sekarang malah kekayaan negara ini mau dibuat menggaji para pejabat pemerintah. Sekarang begini, memang misalkan negara kita mampu, untuk menggaji mereka. Tapi gaji pejabat pemerintah ini kan harus disesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Nggak bisa, meskipun negara kita kaya sekalipun, meskipun kita punya kekayaan yang melimpah dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya, itu kan seharusnya
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat, untuk warga negara kita. Bukan untuk menggaji para pejabat pemerintah. Mereka digaji iya, tapi secukupnya. Nah, sekarang kalau misalkan mereka ini digaji dengan uang negara yang dinaikkan setinggi-tingginya, katakanlah, maka yang terjadi apa? Masyarakat ini akan berlomba-lomba untuk menjadi pejabat publik, untuk menjadi pejabat pemerintah. Karena apa? Karena mereka tahu akan digaji setinggi langit. Tidak ada PHK di sana. Lalu kemudian ketika mereka pensiun akan mendapat tunjangan. Lalu kemudian pendapatan mereka setiap bulan ini selalu stabil. Itu yang diincar. Maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk menuju menjadi pejabat pemerintah. Nah, dengan cara apa? Mereka akan menghalalkan segala cara. Misalkan, kanan kiri, kemudian sikut-sikut kanan kiri, mencoba menyuap ke sana kemari. Pada akhirnya apa? Akan timbul KKN juga. Ketika mereka kemudian nanti jadi, mereka pasti akan berusaha untuk mengembalikan semua modal yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan itu. Ujung-ujungnya apa? Ya korupsi lagi. Nah inilah makanya yang saya bilang, logika absurd seorang Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Prabowo ini hidup di tahun 2024, tapi pola pikirnya masih ketinggalan di tahun 98. Itu bagi saya yang terjadi sekarang. Makanya ketika dia beranggapan bahwa pejabat publik digaji dengan setinggi-tingginya, maka dia tidak akan melakukan korupsi. Dia kemudian mengambil contoh di negara lain, di Eropa misalkan, di Amerika misalkan. Nah sekarang kenyataannya di Indonesia, kalau kita lihat para pelaku kejahatan korupsi, apakah mereka dari kalangan yang tidak berkecukupan? Apakah kemudian mereka orang yang kurang mampu? Apakah mereka orang yang kurang gaji? Enggak. Coba kalau kita lihat, Rafael Alun misalkan. Apakah dia kemudian orang yang kekurangan gaji? Dia ini adalah pejabat di Kementerian Keuangan. Gajinya sebetulnya cukup. Tapi karena mentalitas, lalu kemudian gaya hidup yang kemudian menuntut dia untuk seperti itu, hedon, dan lain sebagainya, selalu ingin tampil mewah di media sosial, itu yang akhirnya menuntut mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, kembali lagi ke masalah mentalitas. Mentalitas ini yang harus dipupuk dari usia dini. Makanya kita melihat Pak Ganjar Pranowo ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah. Pendidikan anti korupsi ini harus ditanamkan dari usia dini, bahkan masuk ke kurikulum di sekolah-sekolah. Di semua mata pelajaran bisa dimasuki kurikulum pencegahan anti korupsi. Itu yang dilakukan. Rekam jejaknya ini loh, penting. Jadi kembali lagi ke mentalitas pejabat. Meskipun dia gajinya sekecil apapun, meskipun dia gajinya sebesar apapun, tapi kalau dari mentalnya dia kemudian dari awal dia ingin menjabat adalah untuk melayani masyarakat, untuk menegakkan hukum misalkan, untuk melayani semua masyarakat yang ada di seluruh negeri ini, gak akan sekalipun melakukan korupsi. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi pidato yang kemarin ditayangkan di YouTube-nya KPK, ketika Pak Anies Baswedan kemudian mengatakan bahwa koruptor harus dimiskinkan, lalu kemudian bagaimana Pak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa akan selalu mendorong RUU perampasan aset, kemudian menempatkan napi koruptor di Nusa Kambangan supaya ada efek jerah. Tapi Pak Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung itu. Masalah RUU perampasan aset ini tidak disinggung sama sekali. Sementara Pak Ganjar bukan hanya masalah RUU perampasan aset, bukan hanya masalah memenjarakan koruptor di Nusa Kambangan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini justru malah punya program Gaspol untuk pemberantasan korupsi, sikat para koruptor. Gaspol ini apa? G-nya ini adalah gandakan anggaran. Tapi anggaran ini bukan untuk menggaji para pejabat pemerintah. Anggaran ini untuk mesejahterakan masyarakat. Lalu S-nya, sikat ke para koruptor. Dengan cara apa? Ya seperti itu tadi. Para koruptor ini kemudian ditaruh di Nusa Kambangan untuk efek jerah. Supaya apa? Supaya mereka kalau sudah di dalam sana, nggak mungkin bisa jalan-jalan lagi. Lalu polnya apa? Poles birokrasi dengan digitalisasi. Segala macam ini kemudian dilakukan dengan serba digital, lalu pengurangan penggunaan uang tunai, lalu e-budgeting. Ini yang harus ke depan ini harus kita masifkan.
Karena kalau misalkan dengan e-budgeting, ini akan lebih mudah untuk menelusuri aliran dana ini dari mana, aliran dana ini kemana. Karena selama ini para pelaku korupsi ini mereka tidak pernah menggunakan platform digital. Mereka selalu melakukan dengan uang tunai. Makanya ketika ada OTT, kemudian ketika ada penggerbekan, selalu ditemukan barang bukti berupa uang berkoper-koper, kemudian kadang dipakai dengan tas kresek, itu karena mereka melakukan dengan uang tunai. Tapi ketika semuanya diserba digital dengan e-budgeting, maka kemudian ketika ada audit ini kemudian disampaikan ke publik, maka itulah pencegahan korupsi bermula dari sana. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Sementara ini akan direalisasikan ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Makanya pilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi. Bukan pemimpin yang seperti ini, abal-abal. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk logika absurd sang macan lansia. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gaspol, gandakan anggaran, sikat koruptor, dan poles digitalisasi birokrasi.